Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Kita kabar baik. Sebelum semangat pagi. Pagi. Sebelum kita mulai dengan pelajaran, Ibu minta salah satu siswa maju untuk memimpin kita dalam doa. Semuanya berdiri. Doa dalam nama Bapa, dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. Bapa Kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masuk kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Ibu, siapa yang tidak hadir? hadir semua, Bu. Ibu mencek kembali. Domingus Guru Bau, Hadir, Bu. Elizabeth Dela, Hadir, Bu. Maria Olivia Maretepa, Hadir, Bu. Maria Piani Jale, Hadir, Bu. Nertidia Bara, Ada, Bu. Ricardo Kasambi. Hadir, Bu. Oke, semuanya hadir. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya berdiri. Indonesia 3. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk. Apa saja gambar yang kamu lihat di dada burung Garuda? Bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, padi dan kapas. Oke, ada bintang, ada pohon beringin, ada rantai, ada kepala banteng, ada padi dan kapas. Apa nama simbol yang ada di tengah-tengah perisai? Bintang. Apa? Bintang. Iya, bintang. Apakah kamu tahu kenapa
Iya, karena perisai melambangkan pertahanan dan perlindungan. Tepuk salut untuk kelas 2 dulu. Ya, silakan duduk. Tujuan kegiatan pembelajaran, peserta didik dapat mengenali simbol-simbol Pancasila. Peserta didik dapat menyebutkan kelima simbol Pancasila. Peserta didik dapat menjelaskan arti dari simbol-simbol Pancasila. Sebelum kita mulai dengan materi, kita menyanyi dulu 5 simbol Pancasila. Sila pertama. 1, 2, 3. Simbol sila pertama itu bintang. Simbol sila kedua itu rantai. Simbol sila ketiga itu pohon beringin. Simbol sila keempat itu kepala banteng. Simbol sila kelima itu apa? Apa? Simbol sila kelima itu apa? Apa? Simbol sila kelima itu padi dan kapas. Itulah 5 simbol Pancasila. Silakan duduk. Sekarang ya, sebelum mulai kita tepuk semangat dulu. Kelas 2. Iya, Tepuk semangat. kami kelas 2 anak pandai, anak hebat, sopan santun, sikap kami berprestasi. Itu kami kelas 2 sang juara. Oke. Silakan duduk. Kita mulai. Abal. Hah? Oh iya. Apa saja yang kamu lihat di dalam dada burung Garuda? Bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, padi dan kapas. Oke, ada di dalam dada burung Garuda itu ada bintang, ada rantai, ada pohon beringin, ada kepala banteng, ada padi dan kapas. Apa saja nama simbol yang ada di tengah-tengah perisai? Nama simbol yang ada di tengah-tengah perisai. Apa? Bintang. Bintang itu tuh dia berbentuk seperti apa? Bentuk bintang itu seperti apa? Segitiga. Dia berbentuk seperti Bintang laut. iya. Kalau yang bintang laut. Sekarang kita masuk di materi.
Di dalam perisai itu ada 5 simbol. Terdapat 5 simbol tersebut secara berurutan. Kamu lihat, di tengah-tengah ini ada bintang. habis sebelah kiri bawah ada Kanan. sebelah kiri atas, Warna ini. sebelah kanan atas, Kepala banteng. sebelah kanan bawah. Padi dan kapas. Iya, ada padi dan kapas. Apa itu NKRI? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Iya, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di tubuh burung juga terdapat perisai. Ini perisainya. Ini terdapat perisai. Itu atau tameng, perisai atau tameng yang melambangkan perjuangan, pertahanan dan perlindungan diri untuk mencapai sebuah tujuan. Untuk mencapai sebuah tujuan itu mereka mempertahankan orang tua dulu. Perisai atau tameng ini merupakan bagian senjata untuk yang telah lama menjadi kebudayaan bangsa Indonesia. Indonesia itu tuh memiliki banyak di tengah-tengah perisai atau tameng terdapat jari hitam tebal. Di tengah-tengah perisai itu terdapat jari hitam tebal dengan ini warna merah dan putih yang melukiskan garis katulistiwa Indonesia terletak di garis katulistiwa dari timur ke barat. Indonesia itu terletak garis katulistiwa dari timur ke barat, sehingga Indonesia memiliki iklim apa? Iya, Indonesia memiliki iklim tropis. Warna dasar pada perisai atau tameng ada 3 warna. Warna dasarnya itu ada 3 warna. Warna apa saja kelas 2? Yang kamu ketahui. merah, putih, hitam. Kalau merah dan putih itu tanda warna apa itu? Merah putih. Iya, warna merah dan putih itu bendera merah putih. Kalau warna hitam terdapat di tengah-tengah garis perisai. Terdapat juga 5 simbol di tengah-tengah perisai itu ada 5 simbol ini. Simbol yang pertama itu bunyinya seperti apa kelas 2? Simbolnya Hitam. simbol kedua Kemanusiaan dan simbol bukan bunyi. Dan bunyinya simbol yang ketiga pohon beringin. bunyinya Persatuan Indonesia. simbol keempat Kepala banteng. bunyinya Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dan musyawarah kebangsaan. simbol yang kelima Partai dan kapas. bunyinya Keadilan sosial
Arti simbol Garuda Pancasila. Sekarang kita sudah masuk di arti. Tadi baru simbolnya, sekarang sudah masuk di artinya. Arti kelima simbol Pancasila. 5 simbol Pancasila mempunyai arti yang berbeda-beda. Arti yang berbeda-beda, tidak ada yang sama. 5 simbol Pancasila itu arti yang berbeda-beda. Arti yang berbeda-beda. 5 simbol itu ada 5 simbol Pancasila dan artinya. Kelima simbol tersebut masing-masing mempunyai arti. Simbol bintang. Simbol bintang emas merupakan simbol ke-1. Maka dari bintang emas adalah sebagai sebuah cahaya seperti Tuhan yang menjadi cahaya rohani bagi umat manusia. Bintang itu kalau malam kita lihat di atas langit, kamu lihat tidak ada bintang, tidak ada langit itu. Ada, Bu. Dia tuh cahaya berbentuk apa? Bintang. Bintang, tapi dia muncul cahaya itu tidak itu. Muncul. Iya, ada cahaya. Seperti emas. Warna kuning seperti emas, toh? Iya. Ada malam. Bintang emas mengandung makna maksud bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius. Bangsa yang religius itu seperti apa? Bangsa yang religius itu seperti saling menghormati sesama umat manusia. Contohnya, untuk di wilayah Desa Mamulu, kita di wilayah Desa Mamulu ini ada berapa agama? 6. Di wilayah Desa Mamulu, bukan di Indonesia, ada berapa? 2. Agama apa dan agama apa? Indonesia. Iya, ada agama Katolik dan Islam. Kalau ibu tanya di Indonesia ini ada berapa agama kelas 2? 2. Ada di Indonesia ini ada berapa agama? 6. Agama apa saja? Katolik, Islam, Buddha, Konghucu, Kristen, Hindu. Iya, ada Hindu, ada 6 agama. Kalau di Desa Romulu ini ada 2 agama. 2 agama. 2 agama. Kalau sekitar lingkungan Nomulu sini, untuk dusun Nomulu, kalau ada acara, pesta, apa itu, musik tetap berjalan. Walaupun itu sudah jam 6 atau jam 6 lewat, jam 7 itu. Kalau di Biru atau Watumoto, kalau kita pergi pesta, arah Biru atau Watumoto itu, di saat kita sementara joget rame-rame, break sebentar, berhenti, musiknya berhenti, tandanya itu orang mau sholat. Sesudah itu kita saling apa itu? Saling toleransi umat beragama. Yang kedua, ibu kasih contoh yang kedua. Tahun berapa ya waktu itu penerimaan imam baru untuk di Biru, penerimaan imam baru waktu itu pengalungan itu dari umat agama Muslim, pengalungan imam baru, bukan dari kita umat yang beragama Katolik, tapi dari umat beragama Muslim. Itu contoh konkret tahun 2020 waktu itu. Bukan 2019. Tahun 2019 itu tuh pengalungan dari umat agama Muslim, pengalungan imam. Habis
Yang kasih pengalaman itu bukan dari kita umat agama Katolik, tetapi itu kasih pengalaman itu dari umat agama Muslim yang kasih pengalaman patung Bunda Maria. Itu kita saling menghargai, saling toleransi umat beragama. Yang kedua, simbol rantai. Simbol rantai merupakan simbol kedua disusun dengan 7 gelang yang saling menyatu. Mempunyai 17 gelang yang saling menyatu, yang satu dengan yang lain. Artinya, sebagai manusia kita saling membantu dan tolong menolong di saat kita ada hajatan, ada acara, kita minta bantuan tidak? Masyarakat setempat. Minta bantuan untuk apa saja minta bantuan itu biar kita di kampung. Contoh, cari kayu api, apa lagi? Bambu. Potong bambu untuk buat teh. Apa lagi? Contoh yang saat ini di wilayah kita ini ada yang berbuka. Kita harus membantu apa mereka? Masak. Iya, membantu memasak. Apa lagi? Kopi. Iya, itu semuanya tanggung jawab dan itu tuh benar. Tidak ada yang salah, semuanya benar. Kita saling membantu masyarakat supaya pekerjaan cepat selesai. Selain itu, mata rantai berbentuk persegi 4 merupakan lambang laki-laki. Yang persegi 4 itu ada 2 bentuk mata rantai itu. Ada 2 bentuk, persegi 4 yang berbentuk bulat. Yang berbentuk bulat itu perempuan. Lingkaran menggambarkan perempuan. Mata rantai tersebut melambangkan hubungan timbal balik antara perempuan dan laki-laki. Hubungan timbal balik antara perempuan dan laki-laki, perempuan dan laki-laki itu saling membantu atau saling menolong, saling kerjasama perempuan dan laki-laki. Tidak ada sekarang itu, tidak ada lagi. Atau setaralah, duduk sama rendah, berdirinya sama tinggi. Yang ketiga, simbol pohon beringin. Pohon beringin merupakan simbol yang ketiga. Pohon beringin memiliki akar yang menjular ke bawah dan diartikan sebagai tempat berteduh dan berlindung. Siapa yang sudah pernah lihat pohon beringin? Di mana yang kamu lihat pohon beringin? Di Nuamulu. Kamu lihat pohon beringin itu bentuknya seperti apa? Bentuk pohonnya itu tuh besar kah, kecil kah? Besar. Ada apa jadi pohon beringin itu? Ada daun, akar, batang, apa lagi? Rantai. Ranting, bukan rantai, ranting. Akar yang tunjang yang kuat dalam simbol pohon beringin menggambarkan persatuan bangsa Indonesia. Sementara ranting-ranting akar itu tuh menandakan persatuan dan kesatuan. Akarnya kan dia punya akar panjang ke bawah toh? Iya, Ibu. Saling berkaitan akarnya itu, benar tidak? Benar, Bu. Sementara ranting-ranting pada pohon beringin menggambarkan Indonesia yang memiliki banyak suku, budaya dan agama. Indonesia ini banyak suku. Contohnya kita di Flores, suku Ende, suku Flores, ada beberapa suku ya yang
Kalau agama, ada berapa agama di Indonesia? 6. Apa saja? Katolik, Islam, Buddha, Kristen, Konghucu, Hindu. Iya, ada 6 agama. Agama Katolik, Islam, Hindu, Buddha, Protestan, dan Konghucu. Ada 6 agama. Kalau budaya berbeda-beda. Ini contoh budaya yang ada di Flores. Kalau kita pergi ke Mumere, budayanya yang berbeda dan kita orang Ende atau orang Lio. Kalau kita pergi ke Bajawa, budayanya juga berbeda. Budaya yang berbeda-beda, tidak sama. Kita budaya Ende dan budaya lain, tetapi tetap bersatu sebagai bangsa Indonesia di bawah lambang Pancasila. Kita Indonesia itu walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu, Yaitu satu bangsa, satu bahasa. Simbol yang kelima, simbol yang keempat, kepala banteng. Kepala banteng merupakan simbol keempat. Banteng dianggap sebagai hewan yang suka berkumpul. Banteng itu tuh hewan yang suka berkumpul satu sama lain. Seperti kita manusia. manusia itu kalau saat pertemuan musyawarah, pertemuan contohnya di kantor desa atau pertemuan kita di sekolah. Ini warga sekolah undang orang tua pertemuan itu saat musyawarah. Sama halnya dengan manusia saat membagi suatu keputusan, mengambil suatu keputusan harus dilakukan secara musyawarah. Salah satunya caranya dengan berdiskusi, berkumpul. Seperti banteng tadi tuh kita berkumpul musyawarah, kesepakatan dalam sekolah, kita sekolah kesepakatan dengan orang tua, kesepakatan dengan guru, kesepakatan dengan siswa itu harus sama-sama, harus musyawarah. Tidak boleh kalau di sekolah itu tidak boleh sekolah bijaksana sendiri. Kalau di dalam kelas tidak mungkin balik kelas itu kebijakan sendiri, harus musyawarah, harus sama-sama. Sila yang kelima, padi dan tapas merupakan simbol kelima. Padi dan tapas dilambangkan sebagai pangan dan sandang. Pangan, padi dan pangan. Padi itu melambangkan pangan, kalau kapas itu melambangkan sandang. Kita manusia ini membutuhkan makanan. Benar tidak? Benar. Pakaian. Padi dan tapas juga mempunyai makna bahwa kebutuhan rakyat Indonesia semuanya adalah semata-mata melihat status kependudukan, tidak membanding-bandingkan, tidak membeda-bedakan. Dia itu sama-sama mendapat pakaian, makanan. Sekarang makanan, minuman itu tuh orang sudah setara, tidak lagi membeda-bedakan atau memilah-milahkan. Kejadian anak buruh. Kalau orang tua dulu ada yang membeda-bedakan. Anak petani itu jarang makan nasi, kecuali orang tuanya kerja kebun dulu. Ada kebun padi, itu baru makan nasi. Kalau anak buruh setiap hari itu makan nasi. Mereka makan nasi, ada lauk. Kalau sekarang itu tidak lagi membeda-bedakan anak petani dan anak buruh. Sekarang itu sudah merata. Kenapa ibu bilang sudah merata? Karena Indonesia ini sudah sudah
saling membantu, bukan. Sudah sekarang itu sudah setara masyarakatnya, hidupnya sudah setara. Baik, sekarang ibu bagi dalam bentuk kelompok. Kalian saja 2 kelompok ya. Kerja, 1 orang kerja ya, tulis dan catat 2 lembar. Iya, 1 orang cukup. Nanti baru presentasi di depan. Jangan ibu. Tulis sudah. Evan, robek 2 lembar. Tulis. Di bawah baru tulis nama kelompok. Tulis dulu. Nomor 1. Langsung jawab, jadi sudah soal. Kerja sendiri-sendiri, kerja berkelompok ya, tidak boleh tahu dengan teman yang lain. Langsung isi. Taruh di tengah-tengah. Iya, itu sudah nomor 1. Benar, sudah 1 orang cukup tulis. Jangan kamu tegur, ibu yang tegur saja. Yang tidak tulis yang sih. Kamu kerja sama kelompok. Sampai dari secara kecil, jangan besar.
20 menit lah diskusi 20 menit. Aku luas ya. Alhamdulillah, kita langsung presentasi. Langsung. Iya, langsung. Sudah. Sudah. Tunggu dulu. Coba kamu cek baik-baik, ada yang ada yang kamu tulis keliru. Takut ada yang kurang. Cek baik-baik dulu. Sekarang kecil. Tulis nama kelompok dulu di bawah. Nama kelompok dulu. Kamu kelompok 1, kamu di kelompok 2. Nama kelompok. Tulis nama lengkap. Jangan ribut. Lihat kaki ke bawah.
kursi napus. Naput. Satu orang maju ke depan untuk menaput dan mewakili setiap kelompok. Eris, maju. Satu kelompok satu duluan dulu dapur. Berdiri di sini. Di sini. Baris. Satu. Badan. Itu kalau di sana tuh. Baris. Satu. Sebutkan bunyi sila kedua Pancasila. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Dua. Sebutkan simbol Pancasila pada sila kelima. Padi dan kapas. Baris nomor 3. Baris. Yang ketiga, sebutkan simbol Pancasila pada sila ketiga. Pohon beringin. 4. Sebutkan lambang negara Indonesia. Garuda Pancasila. 5. Apa itu NKRI? Negara Kesatuan Republik Indonesia. 6. Sebutkan bunyi sila keempat Pancasila. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 7. Sebutkan bunyi sila kelima Pancasila. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 8. Sebutkan simbol sila Pancasila pada sila keempat. Kepala banteng. 9. Sebutkan simbol Pancasila pada sila ke-1. Bintang. 10. Sebutkan bunyi sila ke-1 Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa. Iya, silakan duduk. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Sekarang maju kelompok 2. Kasih jadwal itu kasih Eris. Di sini Eris, berdiri di sini. Di sini. Baca. 1. Sebutkan bunyi sila kedua Pancasila. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 2. Sebutkan simbol Pancasila pada sila kelima. Padi dan kapas. 3. Sebutkan simbol Pancasila pada sila ketiga. Pohon beringin. 4. Sebutkan lambang negara Indonesia. Garuda Pancasila. 5. Apa itu NKRI? Negara Kesatuan Republik Indonesia. 6. Sebutkan bunyi sila keempat Pancasila. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 7. Sebutkan bunyi sila kelima Pancasila. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 8. Sebutkan simbol sila Pancasila pada sila keempat. Kepala banteng. 9. Sebutkan simbol Pancasila pada sila ke-1. Bintang. 10. Sebutkan bunyi sila ke-1 Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa. Iya, silakan duduk. Tepuk tangan dulu. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Iya. Yang kalian jawab itu benar. Sekarang Ibu mau memperjelaskan lagi. Sebutkan bunyi sila kelima Pancasila, kedua Pancasila. Bunyi kedua Pancasila. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebutkan simbol Pancasila pada sila kelima, yaitu padi. Iya. Sebutkan simbol Pancasila pada sila ketiga. Pohon beringin. Sebutkan lambang negara Indonesia. Lambang negara Indonesia itu apa? Garuda Pancasila. Iya, burung Garuda Pancasila, lambang negara kita. Apa itu NKRI? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Iya, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebut
Kesimpulannya, Garuda Pancasila itu melambangkan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Garuda Pancasila mempunyai lima simbol. Setiap simbol itu mempunyai perisai. Ada 5 ruang perisai. Setiap ruang itu terdiri tiap simbol. Simbol pertama itu terletaknya di tengah-tengah perisai. Di tengah-tengah perisai ini. Di tengah-tengah perisai itu terdapat simbol bintang. Kenapa bintang itu taruh di tengah-tengah? Karena Cahaya. iya, dia mempunyai cahaya seperti Tuhan. bukan seperti, memang dia itu cahaya dari Tuhan yang berbentuk emas. Simbol yang kedua itu rantai. Rantai itu tuh dia mempunyai berapa anak? 17 gelang. 17 gelang. Tepuk salut untuk Elis dulu. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Iya. Yang berikut simbol yang ketiga. Itu apa itu? Pohon beringin. Dia mempunyai apa di pohon beringin itu? Gelang. Pohon beringin mempunyai daun, batang, akar, ranting. Dia itu tuh mempunyai ranting, akar. Di saat musim hujan, biasanya orang tuh sering berteduh di pohon beringin. Kalau kita berteduh di pohon beringin itu tuh basah tidak kita? Tidak. Karena dia pohonnya rimbun, bukan ringan. Pohonnya rimbun. Yang keempat, kepala banteng. Kepala banteng manusia itu sering berkumpul dan melakukan musyawarah bersama-sama. Kesepakatan itu dilakukan bersama-sama. Contohnya di sekolah. Itu kita biasanya sering di saat pembagian label itu selalu ada musyawarah dengan orang tua. Ada apa? Musyawarah dengan orang tua. Ada pertemuan, ada penyampaian, ada bertemu, ada evaluasi selama 1 semester. Pekerjaan kita guru selama 1 semester itu baik atau tidak. Apalagi kita ini di lingkungan masyarakat. Masyarakat melihat kita di lingkungan sekolah ini. Di tengah-tengah lingkungan masyarakat kita ini ya. Iya, Ibu. Yang kelima, padi dan kapas. Padi dan kapas itu sandang dan pangan ya. Iya, Ibu. Sandang itu, pangan itu makanan, sandang itu pakaian. Dari kapas kita orang tua dulu buat kain, benang, itu awal mulanya dari kapas. Dari kapas dapat menjadi benang, benang menjadi kain atau baju yang sekarang kita pakai ini. Ini dari kapas. Iya. Mereka ini sudah melakukan, sudah terpisah dari, ini kan ada 5 ruang. Di tengah-tengah itu, di tengah-tengah perisai terdapat bintang melambangkan cahaya.
Semuanya berdiri. Nyanyilah Garuda Pancasila. Garuda Pancasila 3. Garuda Pancasila, akulah berdoa, Abrio proklamasi, setia berdoa berdoa, Pancasila adalah negara yang adil, makmur, sejahtera. Oke. Penutup. Ya, sesudah itu materi kita kali berikut tentang hubungan 5 simbol Pancasila dengan 5 sila Pancasila. Untuk materi kali depan kita menyanyi lagi dulu menyanyi lagu apa lagi? Menyanyi lagi lagu 5 simbol Pancasila. Simbol sila pertama itu bintang 3. Simbol sila pertama itu bintang. Simbol sila kedua itu rantai. Simbol sila ketiga itu pohon beringin. Simbol sila keempat itu kepala banteng. Simbol sila kelima itu apa? Simbol sila kelima itu apa? Simbol sila kelima itu padi dan kapas. Itulah 5 simbol Pancasila. Silakan duduk. Iya, Ibu kasih kamu tugas kerja sendiri-sendiri ya, tugas rumah. Nomor 1, jangan ribut. Satu, tulislah simbol sila ke-1 Pancasila. Tulislah simbol ke-1 Pancasila. Simbol ke-1 Pancasila. Iya. Duduk saja, pakai duduk, tulis. Semuanya duduk. Rika, duduk. Tulislah simbol sila ke-1 Pancasila. Dan tulislah simbol ke-1 Pancasila. Nomor 2, tulislah bunyi sila ketiga Pancasila. Tulislah bunyi sila ketiga Pancasila. Iya, tulislah bunyi sila ketiga Pancasila. Ketiga Pancasila. Nomor 3, tulislah
Pancasila. Tulislah bunyi sila ketiga. Iya, bunyi sila ketiga Pancasila. Sudah Bu. Nomor 3, tulislah arti dari NKRI. Arti dari NKRI. Tulislah arti dari NKRI. NKRI. Sudah? Tulislah arti dari NKRI. RI. Sudah? Nomor 4. Apa lambang negara Indonesia? Apa lambang negara Indonesia? Lambang negara Indonesia. Ya. Nomor berapa sekarang? 5. Nomor 5. Tulislah simbol Pancasila yang kedua. Simbol Pancasila yang kedua. Simbol Pancasila yang kedua. Tulislah simbol Pancasila yang kedua. Simbol Pancasila yang kedua. Pancasila yang kedua. Nomor 6. Tulislah simbol Pancasila yang kedua. Sudah. Tulislah simbol Pancasila yang kedua. Nomor 5 sudah. Nomor 6. Tulislah arti dan makna simbol ke-1 Pancasila. Tulislah arti dan makna. Tulislah arti dan makna. Arti dan makna simbol ke-1 Pancasila. Simbol ke-1 Pancasila. Pancasila. Ke-1 Pancasila. Sudah? Nomor 7. Tulislah arti dan makna. Tulislah arti dan makna. Arti dan makna. Simbol kedua Pancasila. Arti dan makna simbol kedua Pancasila. Simbol kedua Pancasila. Nomor 8. Tulislah makna dan arti. Makna dan arti simbol ketiga Pancasila. Makna dan arti. Simbol ketiga Pancasila. Tulislah makna dan arti simbol ketiga Pancasila. Ketiga Pancasila. Sudah? Sudah Bu. Sekarang? Sudah, Su. Sekarang kita tutup
bersiap diri untuk berdoa. Sebelum dan sesudah kita harus sebelum tadi kan kita sudah awali dengan doa, sekarang tutup kita akhiri dengan doa. Satu orang pimpin doa. Sekarang laki-laki. Dodi pimpin doa. Jika berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni kesalahan kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Siap beri salam.